Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Memedia Parimita selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan diri dan profesionalisme administrasi. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amelia Alivia dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital dengan NIM 1712423045. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman jawaban saya yang telah saya buat menjadi PowerPoint mengenai work ethics dan juga profesionalisme. Nah, yang pertama ini adalah pengertian work ethics. Jadi pengertian work ethics itu terbagi menjadi 3 bagian menurut para ahli, menurut yang sudah saya cari dan riset. Yang pertama itu adalah menurut Miller. Nah, di sini menurut Miller, work ethics atau etos kerja adalah keyakinan seseorang dapat menjadi lebih baik dan meraih tujuan melalui komitmen terhadap nilai dan pentingnya bekerja keras. Lalu yang kedua, menurut Martin dan Cullen, etos kerja merupakan kumpulan sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan perilaku kerja. Dan yang terakhir menurut Rudy, etos kerja adalah sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, ataupun sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan, atau suatu bangsa. Lalu ada components of work ethics. Jadi etos kerja itu terdiri dari 7 komponen. Yaitu yang pertama ada centrality of work. Nah, centrality of work ini adalah percaya terhadap pekerjaan dan mementingkan pekerjaan. Lalu ada self-reliance atau kemandirian. Self-reliance atau kemandirian adalah kemampuan individu untuk tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada hard work atau kerja keras. Hard work atau kerja keras merupakan keyakinan seseorang dapat menjadi lebih baik dan meraih tujuan melalui komitmen terhadap nilai dan pentingnya bekerja keras. Lalu yang keempat ada leisure atau waktu luang. Nah, leisure atau waktu luang ini adalah sikap individu yang terbiasa menggunakan waktu luang untuk mengerjakan hal lain di luar pekerjaan. Lalu yang kelima ada morality atau ethics. Morality atau ethics adalah kepercayaan pada suatu keadilan dan adanya moral. Lalu yang keenam ada delay of gratification. Delay of gratification ini merupakan kemampuan menunda rewards jangka pendek untuk mendapatkan rewards di masa mendatang dengan hasil yang lebih maksimal. Lalu yang ketujuh ada wasted time. Wasted time ini merupakan sikap dan keyakinan yang mencerminkan penggunaan waktu yang aktif, produktif, dan juga efisien. Next, selanjutnya ada karakteristik dari work ethics. Nah, karakteristik dari work ethics sendiri itu yang harus dimiliki oleh etos kerja adalah motivasi diri, kejujuran, komitmen, ketekunan, disiplin, rasa tanggung jawab, sifat dapat dipercaya, dan juga sifat adil. Selanjutnya ada profesionalisme. Nah, menurut Wikipedia, profesionalisme ialah sifat-sifat yaitu termasuk kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan waktu dan juga cara pelaksanaan sesuatu dan juga lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme ini juga merupakan sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Terdapat 5 faktor yang penting yang terkait dengan profesionalisme, yaitu apabila semakin tinggi pengabdian terhadap profesi, akan semakin tinggi pula profesionalisme suatu individu. Lalu yang kedua, semakin tinggi kewajiban sosial, akan semakin tinggi pula profesionalisme suatu individu. Lalu faktor ketiga itu ada kemandirian, karena individu itu dituntut untuk mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Lalu faktor yang keempat adalah keyakinan terhadap profesi, di mana individu akan lebih percaya atas kinerja rekan seprofesinya. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan sesama profesi, di mana individu yang memiliki ikatan profesi yang kuat akan lebih dapat membangun kesadaran profesional suatu individu tersebut.
Selanjutnya ada perbedaan work ethics dan juga profesionalisme. Di sini kan tadi saya sudah menyebutkan pengertian dari work ethics dan juga pengertian dari profesionalisme. Nah, apa sih perbedaan di antara keduanya? Perbedaan di antara keduanya yaitu work ethics itu mencakup sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang terkait dengan cara seseorang bekerja dan berinteraksi di tempat kerja. Sedangkan profesionalisme mencakup standar dan perilaku yang diharapkan dari seorang profesional dalam bidang tertentu, termasuk etos kerja. Di sini juga etos kerja itu melibatkan disiplin, tanggung jawab, integritas, ketekunan, dan dedikasi terhadap pekerjaan. Sedangkan profesionalisme melibatkan pengetahuan, keterampilan, etika, dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan yang baik. Profesionalisme itu juga mencakup sikap yang profesional, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, dan penghormatan terhadap aturan dan etika profesi. Sedangkan etos kerja mencerminkan bagaimana seseorang menjalankan tugasnya, berinteraksi dengan rekan kerja, dan memenuhi rasa tanggung jawabnya. Next yaitu ada penyebab mengapa work ethics dan juga profesionalisme menjadi faktor penting dalam suatu organisasi. Jadi yang pertama itu work ethics dan profesionalisme yang baik akan bisa meningkatkan kualitas organisasi. Lalu juga dapat membangun reputasi perusahaan yang baik, karena dengan adanya work ethics dan profesionalisme yang baik maka akan membuat perusahaan atau suatu organisasi itu terkenal dengan cara bekerjanya yang baik dan profesional, sehingga akan membangun reputasi yang baik. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kepuasan karyawan. Work ethics dan juga profesionalisme yang baik itu akan meningkatkan kepuasan tersendiri bagi karyawan dalam sebuah organisasi. Lalu yang keempat ada mendorong kolaborasi dan kerjasama antar organisasi. Dan yang terakhir ada mengurangi konflik yang dapat terjadi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Next di sini ada referensi yang sudah saya kutip mengenai jawaban-jawaban yang telah saya jelaskan tadi. Di sini ada referensi dari work ethics, profesionalisme, lalu perbedaan work ethics dan profesionalisme, dan juga referensi mengenai penyebab terjadinya faktor penting. Baik, itu tadi presentasi yang telah saya